Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi. Balik lagi di video bareng hari ini ya. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik aja ya di kondisi saat ini. Jaga kesehatan teman-teman dan juga ingat 3M. Yes, sayangi diri kalian dan juga keluarga kalian. Please banget. Oke, sesuai judulnya, kali ini tuh tumben. Yes, tumben banget Xiaomi ngerilis smartphone yang so seksi banget nih, Mi 11 Lite. Jadi teman-teman tahu lah ya, nominasi smartphone elegan dan cantik itu biasanya gue nominasiin ke smartphone brand sebelah. Ya, siapa coba? Coba tulis kolom komentar. Tapi kali ini Xiaomi itu juga ngeluarin smartphone yang benar-benar cantik. Tapi gimana untuk hariannya? Langsung aja tonton videonya sampai akhir. Xiaomi, bener-bener ya kayak maksimal gitu loh ngasih pilihan smartphone. Kemarin kan saat kita nge-review Redmi Note 10 Pro aja, teman-teman tuh suka nyenggol ngebandingin sama Poco X3 Pro. Terus di budget 3 jutaan, gak lama doi juga ngadirin salah satunya adalah Mi 11 Lite ini. Gue sih ngelihatnya ya Xiaomi tuh kayak ngasih pilihan gitu loh ke teman-teman mau yang mana nih kira-kira. Mau yang powerful, apa mau yang cakep secara look. Jadi bener-bener kayak sesuai aja dengan selera dan juga kebutuhan teman-teman nih. Nah, buat kalian sudah ngikutin channel gue pasti udah tahu lah ya kalau gue tuh suka concern soal desain pada sebuah smartphone dan kenyamanan saat menggenggamnya. Ya, nggak jarang gue bilang smartphone Xiaomi tuh oke, powerful, tapi pasti pegang tuh kok tangan ini kayak lelah gitu loh guys untuk pengoperasiannya. Tapi beda cerita sama si Mi 11 Lite ini. Yes, ringan dan tipis, dimana slogan yang mungkin teman-teman sering denger di brand sebelah gitu ya. Dan ini si Mi 11 kayak mecahin rekor gitu loh teman-teman. Nih, gue kasih smartphone yang tipis, yang ringan. Karena kalau kita lihat trennya di sebelumnya itu biasanya smartphone dikatakan tipis dan juga ringan itu dimana beratnya di 170 gram lah ya. Lah ini si Mi 11 Lite beratnya cuma 157 gram aja. Udah gitu nih ketebalan 6,8 mm yang ibaratnya tuh setebal pensil gitu loh teman-teman. Tapi ya tetap aja ringan dan tetap solid sih guys rasanya ya. Pokoknya nggak ada kata pegel lagi saat megang si Mi 11 Lite ini. Desainnya juga cakep ya, benar-benar ngadopsi dari desain Mi 11. Tapi gue sih ngerasanya kameranya ini juga terbilangnya so dibuat tipis gitu loh teman-teman. Jadi nggak sejedak-jeduk kayak Redmi Note 10 Pro yang sebelumnya kita review. Yang gue pengen itu dengan varian warna birunya yang lebih pekat. Jadi finishingnya tuh matte ya, dengan varian warnanya adalah bubblegum gitu. Terus kenyamanan ini tuh bukan cuman ada pada bagian bobot dan juga desainnya nih, tapi yang manis juga nih buat teman-teman yang suka rewel ya, suka bawel ngomongin soal bezel yang katanya kok tebel banget. Tapi pada Mi 11 Lite ini itu rasanya kayak so seksi gitu loh teman-teman, kayak bener-bener tipis bisa untuk bezel kanan kiri atas bawahnya. Nice. Layar 6,5 inch ini tentu udah Full HD Plus dan pakai panel layar yang udah Super AMOLED. Kalau untuk refresh rate sendiri di atas kertas memang nggak sengebut Redmi Note 10 Pro yang udah dikasih 120 Hz, tapi kali ini kalian bisa nikmatin opsi di 90 Hz ataupun di 60 Hz. Pokoknya untuk urusan layar gue nggak ada komplain, kayak so apa ya, cantik gitu loh teman-teman. Mungkin anti gores bawaan aja yang sedikit sudah terlukai gitu. Tapi yang jelas sih untuk bagian layar ini kalau lebih compact, lebih enak kali untuk digenggam ya. Lebih siksa sedikit gitu. Mi 11 Lite ini tuh punya beberapa varian ya. Gue pribadi milih yang dengan internal memori 128 GB nya. Soalnya slotnya itu cuma nampung 2 slot aja. Jadi kalau misalkan udah terbiasa dengan 2 nomor, rada nyesek sih teman-teman nggak punya cadangan slot microSD. Jadi paling bener sih emang ambil yang varian 128 GB nya. Terus ngomongin soal nyesek, ini kan smartphone yang bisa dibilang mid range ya, dimana rata-rata penggunanya itu mungkin masih menggunakan earphone cable. Tapi di bawahnya itu kalian nggak bakal nemuin port jack audio 3.5 mm ya. Jadi bener-bener kalian harus bawa si dongle ini, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai hilang bahkan. Nah, gue gak tahu nih guys kenapa si port jack audionya ini dihilangin ya. Apakah demi dapetin body yang slim? Ya kita nggak tahu juga. Untuk performa sendiri tuh masih 11-12 ya sama Xiaomi Redmi Note 10 Pro yang sebelumnya pernah kita review. Itu menggunakan CPU Snapdragon 732G. Ini tuh prosesor yang aman banget sih untuk kebutuhan mainstream ya, kayak chatting, sosial media, ngetik script, udah nyaman lah untuk berpindah banyak aplikasi. Terus kalau untuk buat main game, sebagai referensi aja, untuk kebutuhan main game PUBG dapat settingan Smooth Ultra atau bisa juga di XD High ya. Terus gue nyobain main selama 30 menit gitu, daya tahan baterai berkurang sekitar 10%-an dan terbilangnya lancar ya. Cuma sering kali tuh kayak lost connection gitu loh teman-teman. Gue nggak tahu kenapa, mungkin wifi ataupun paket data gue yang sedang ngambek gitu. Ya semoga aja karena itu sih, bukan karena hal smartphone ya. Terus kemarin juga HP ini juga pakai untuk kebutuhan Zoom meeting ya selama kurang lebih sekitar 40 menitan gitu, dan daya tahan baterai itu berkurang sekitar 10%-an. Tapi yang bikin salah fokus itu adalah pada bagian suhunya. Gue ngerasa pada bagian kamera ini di atas nih ya,
itu kayak suka anget gitu tiba-tiba gitu loh teman-teman. Jadi semoga aja besok bisa dapat update software lah biar lebih adem. Dari situ baterai 4250 mAh-nya awet apa enggak ya? Ya cukup terasa nguras baterai sih teman-teman untuk aktivitasnya tadi gue sebutin sebelumnya ya. Itu kalau gue pakai dari pagi ya, itu kayaknya udah mager gitu, harus mesti ngecas deh. Dengan screen on time itu kurang lebih sekitar 4-5 jam gitu. Menurut teman-teman gimana, awet apa enggak? Ya gue aja sih yang makanya agak barbar ya. Karena pakai untuk kebutuhan segala sesuatunya dari mulai sosial media, kan, chatting, dan juga untuk ketik screen. Tapi yang pasti-pasti aja nih guys, untungnya di charger di kotak pembelian itu udah lengkap dengan kepala charger sebesar 33 watt. Yoi, jadi ngecas dari 2% sampai full itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam 25 menit aja. Soal kameranya, Mi 11 Lite ini juga termasuknya yang lengkap nih guys. Jadi gue info dulu konfigurasi yang di bawahnya itu sebagai berikut ya. Dimana memiliki 64 megapiksel sebagai kamera utamanya, 8 megapiksel sebagai ultra wide, dan juga 5 megapiksel sebagai tele makro. Dari sini rasanya cukup menjanjikan ya, mau resolusi besar 64 megapiksel ada, mau ultra wide ada, mau makro pun bisa. Terbilangnya gede juga 5 megapiksel kan. Dan kalau teman-teman cek di mode kameranya nih, bener-bener nggak habis pikir gitu loh. Smartphone seringan ini punya berbagai mode kamera yang so kece banget. Ya pokoknya segala fitur mode kamera Xiaomi itu ada semua pada HP ini. Dari mulai dari mode night mode lah, short video lah, ada vlog, ada slow motion time lapse, dual video, movie effect, hingga long exposure ataupun mode clone sudah ada. Dan berikut untuk hasil kamera daripada Mi 11 Lite. Nyobain kamera depannya Xiaomi Mi 11 Lite. Dia tuh kayak gini kalau misalkan dipakai untuk kebutuhan vlogging di dalam ruangan. Warna-warnanya dan cukup cepet buat apa ya, kayak menyesuaikan cahaya gitu. Oke, jadi itu dia tes daripada kamera depannya. Kalau dipakai sambil jalan ya bakal kayak gitu. Kamera belakangnya ultra wide, dia memiliki 48 megapiksel. Ini 20 zoom. Zoom out kembali. Stabil banget ya. Stabil banget, stabil. Oke guys, jadi segitu aja untuk video kali ini, pendapatku tentang Xiaomi Mi 11 Lite. Ini gue happy banget sih, Xiaomi akhirnya ngeluarin smartphone yang benar-benar kayak dikhususkan buat para cewek gitu loh teman-teman. Sebenarnya cowok pun gak masalah sih, tapi yang jelas itu kayak Mi 11 yang versi elegannya, versi cantiknya gitu ya, dengan segala fiturnya sih yang bisa dibilang masih tetap oke ya di kelasnya nih, dari mulai prosesornya lah, NFC sudah ada, kamera yang so lengkap. Mungkin kurangnya tuh ada pada bagian baterainya aja, yang untuk harian gue sih kayak masih kurang gitu loh teman-teman. Gue butuh ngecas lagi untuk malamnya gitu ya, untuk aktivitas kalau gue tadi sebutin. Oke, jadi ini buat teman-teman yang keluarga Mi fans, yang Mi fans garis keras gitu ya, bisa lah ya ceweknya beliin Mi 11 Lite gitu ya. Karena walaupun tetap Xiaomi, tetap elegan dan cantik nih guys terbilangnya. Yaudah, sekian dari gue. Terima kasih buat kalian sudah nonton sampai akhir video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saatnya bilang see you, bye bye.